Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Salsabila Nursa dengan NPM 2133005168087. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 sebelum UAS dengan mata kuliah Hukum Laut Udara dan Luar Angkasa dengan dosen pengampu Bapak Ogjan Davis Juanda, SH, LLM, JLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Saya akan membahas mengenai kasus hukum laut terkait pencemaran Laut Natuna Utara oleh kapal MT Arman 114 dengan penjelasan yang lebih singkat. Sebelum membahas kasus, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran laut itu apa. Jadi, pencemaran laut itu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. Pencemaran laut terjadi ketika efek berbahaya atau efek yang mungkin berbahaya terjadi di perairan air laut. Pencemaran laut terjadi akibat masuknya bahan-bahan kimia, partikel, limbah industri, pertanian, dan perumahan. 80% pencemaran laut berasal dari daratan. Pencemaran air juga merupakan faktor yang berperan penting dengan membawa pestisida atau kotoran ke lautan. Pencemaran udara dan darat juga terbukti berbahaya bagi kehidupan laut dan habitatnya. Pencemaran laut merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Laut Natuna Utara yang terletak di perairan strategis dan kaya akan sumber daya alam menjadi sorotan setelah terjadinya insiden pencemaran yang melibatkan kapal MT Arman 114. Kasus ini tidak hanya menggambarkan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi ekosistem laut. Dalam analisis ini, kita akan membahas latar belakang kasus, proses hukum yang dihadapi pelaku, dampak dari keputusan hukum tersebut, serta implikasi lebih luas bagi perlindungan lingkungan di Indonesia. Latar belakang kasus. Laut Natuna Utara merupakan salah satu perairan strategis di Indonesia yang akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Namun dengan meningkatnya aktivitas pelayaran dan eksploitasi sumber daya, risiko pencemaran lingkungan semakin tinggi. Pada tahun 2023, kapal MT Arman 114 dilaporkan membuang limbah berbahaya ke laut yang menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem laut. Insiden ini menarik perhatian publik dan pihak berwenang karena dampaknya terhadap kehidupan biota laut serta potensi kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Proses hukum. Setelah insiden pencemaran terdeteksi, pihak berwenang Indonesia segera melakukan penyelidikan. Tim investigasi menemukan bukti bahwa kapal MT Arman 114 telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Kapten kapal dituntut oleh tuduhan pencemaran lingkungan dan dihadapkan pada pengadilan. Dalam proses hukum tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakan kapten kapal telah menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan laut. Pada akhirnya, kapten kapal divonis 7 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 5 miliar. Keputusan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran lingkungan dan memberikan sinyal tegas kepada pelaku usaha lainnya bahwa tindakan pencemaran tidak akan ditoleransi. Dampak dan implikasi. Keputusan pengadilan ini memiliki beberapa dampak penting. Pertama, perlindungan lingkungan. Vonis terhadap kapten kapal memberikan sinyal tegas bahwa tindakan pencemaran lingkungan tidak akan ditoleransi. Ini diharapkan dapat mendorong perusahaan pelayaran untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah mereka. Kedua, kesadaran publik. Kasus ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan dampak negatif dari pencemaran terhadap ekosistem. Media massa dan organisasi lingkungan hidup turut berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai insiden ini sehingga masyarakat lebih peka terhadap isu-isu lingkungan. Yang ketiga, regulasi yang lebih ketat.
Insiden ini mungkin mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait pengelolaan limbah oleh kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Hal ini termasuk peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran dan penegakan hukum yang lebih ketat dan pelanggar. Yang keempat, dampak ekonomi. Pencemaran dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal, terutama bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Kerusakan ekosistem dapat merugikan populasi ikan dan biota laut lainnya sehingga mempengaruhi mata pencarian nelayan. Yang kelima ada kerjasama internasional. Mengingat Laut Natuna Utara adalah perairan internasional dengan banyak aktivitas perdagangan internasional, kasus ini juga menyoroti perlunya kerjasama antara negara-negara dalam menangani isu pencemaran laut. Negara-negara harus bekerja sama untuk memastikan bahwa praktik pelayaran yang bertanggung jawab diikuti oleh semua pihak. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dalam kasus pencemaran Laut Natuna Utara oleh kapal MT Arman 114 merupakan contoh nyata tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan di sektor maritim. Vonis terhadap kapten kapal menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi ekosistem laut dan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan serta perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah pencemaran di masa depan. Dengan meningkatnya aktivitas manusia di lautan, tantangan untuk menjaga kelestarian lingkungan akan terus ada. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya laut dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang. Kasus ini menjadi pelajaran berharga dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum bagi mereka yang merugikan ekosistem yang begitu vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.